Welcome to Discrete Mathematics Learning. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah himpunan fazi. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu mendefinisikan, memaparkan, mengoperasikan, membandingkan himpunan fazi, lalu mengaplikasikannya secara tepat. Now, let's get started. Himpunan fazi sebagai pengembangan teori himpunan atau group set. Berbeda dengan teori himpunan, di mana nilai keanggotaannya hanya bernilai 1 atau 0, maka fungsi keanggotaan himpunan fazi ada di dalam interval 0 sampai dengan 1. Sebagai contoh, A adalah himpunan sistem operasi yang banyak digunakan masyarakat. Dalam teori himpunan atau group set, himpunan A ditulis seperti ini. A sama dengan Linux, Unix, Windows, Mac OS, OS2. Artinya, Linux, Unix, Windows, Mac OS, OS2 adalah anggota himpunan A dengan nilai keanggotaan 1. Selain kelima elemen ini bukan anggota himpunan A, maka nilai keanggotaannya 0. Dari kelima anggota himpunan A ini, kita tidak bisa memperoleh informasi mana yang sangat banyak, mana yang banyak, mana yang cukup, mana yang kurang, mana yang sedikit diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena derajat keanggotaan kelima anggota himpunan ini sama, yaitu 1. Sedangkan dalam teori himpunan fazi, himpunan A dapat ditulis A sama dengan Linux, 0.7, Unix, 0.5, Windows, 0.9, Mac OS, 0.2, OS2, 0.4. Atau A sama dengan 0,7 garing Linux tambah 0,5 garing Unix tambah 0,9 garing Windows tambah 0,2 garing Mac OS tambah 0,4 garing OS2. Artinya, Windows paling banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki nilai keanggotaan 0,9. Disusul Linux 0,7 dan seterusnya sampai sistem operasi yang paling sedikit peminatnya, yaitu
macOS dengan keanggotaan 0,2. Notasi keanggotaan himpunan Fuzzy dapat dinyatakan seperti ini. Karena derajat keanggotaan himpunan Fuzzy ada dalam interval 0 sampai dengan 1, maka keanggotaan himpunan Fuzzy sering dinyatakan dalam bentuk fungsi. Ini contohnya. Gambar dari fungsi keanggotaan AX dan komplemen himpunan Fuzzy AX seperti ini. Operasi himpunan Fuzzy. Kesatu, komplemen. Komplemen himpunan Fuzzy dilambangkan seperti ini dengan fungsi keanggotaan komplemen himpunan Fuzzy AX sama dengan 1 kurang AX. Sebagai contoh, jika AX sama dengan X kurang 6 untuk X lebih besar sama dengan 6 dan lebih kecil sama dengan 7, maka komplemen himpunan Fuzzy AX sama dengan 1 kurang AX sama dengan 1 kurang dalam kurung X kurang 6. Sehingga didapat hasilnya sama dengan negatif X tambah 7. Untuk X lebih besar sama dengan 6 dan lebih kecil sama dengan 7. Kedua, gabungan. Gabungan himpunan Fuzzy A dan B dilambangkan seperti ini. Dengan fungsi keanggotaan, gabungan himpunan Fuzzy A dan B X sama dengan nilai maksimal antara AX dengan BX untuk semua X elemen dari semesta pembicaraan X. Sebagai contoh, himpunan Fuzzy AX dinyatakan 0 garing 5,75 tambah 0 garing 6 tambah 0,25 garing 6,25 tambah 0,5 garing 6,5 tambah 0,75 garing 6,75 tambah 1 garing 7 tambah 0,75 garing 7,25 tambah 0,5 garing 7,5 tambah 0,25 garing 7,75 tambah 0 garing 8 tambah 0 garing 8,25. Lalu, komplemen himpunan Fuzzy AX terlihat seperti ini. Cara mencari komplemen himpunan Fuzzy AX ini gampang loh. Perhatikan ya. Ini derajatnya 0. Maka komplemennya 1 kurang 0, sehingga di sini 1 garing 5,75. Ini juga derajatnya 0, maka komplemennya 1 kurang 0, sehingga 1 garing 6. Ini derajatnya 0,25,
Maka komplemennya 1 kurang 0,25 sehingga di sini 0,75 garing 6,25. Ini derajatnya 0,5. Maka komplemennya adalah 1 kurang 0,5 sehingga di sini 0,5 garing 6,5. Di sini derajatnya 0,75. Maka komplemennya 1 kurang 0,75 sehingga didapat di sini 0,25 garing 6,75. Ini derajatnya 1. Jadi komplemennya 1 kurang 1. Maka di sini 0 garing 7. Ini derajatnya 0,75. Jadi komplemennya 1 kurang 0,75, maka di sini 0,25 garing 7,25. Ini derajatnya 0,5. Jadi komplemennya 1 kurang 0,5, jadi di sini 0,5 garing 7,5. Ini derajatnya 0,25. Maka komplemennya 1 kurang 0,25 sehingga di sini 0,75 garing 7,75. Ini derajatnya 0. Maka komplemennya 1 kurang 0. Jadi di sini 1 garing 8. Ini juga derajatnya 0. Jadi komplemennya 1 kurang 0. Maka di sini 1 garing 8,25. Maka gabungan himpunan fazi A dan komplemen himpunan fazi A X adalah seperti ini. Cara mencarinya mudah. Perhatikan ya. Nah, ini 5,75 dan 5,75. Mana derajat yang paling tinggi atau nilai maksnya? 1 kan? Jadi dibuat di sini 1 garing 5,75 tambah. Perhatikan yang 6. Ini derajatnya 0, sedangkan ini 1. Nilai maksnya kan 1, maka di sini dibuat 1 garing 6 tambah. Perhatikan pula yang 6,25. Di sini 0,25 derajatnya, sedangkan di sini 0,75 derajatnya. Maka maksimumnya 0,75 garing 6,25 tambah. Di sini derajatnya 0,5, di sini derajatnya juga 0,5. Jadi nilai maksnya 0,5 garing 6,5 tambah. Coba perhatikan pula 6,75 ini. Di sini derajatnya 0,75, di sini 0,25. Jadi nilai maksnya 0,75 garing 6,75 tambah. Di sini juga ini ada 1 garing 7, ini 0 garing 7. Jadi nilai maksnya 1 garing 7 tambah. Di sini 0,75 garing 7,25. Sedangkan di sini 0,25 garing 7,25. Berarti nilai maksimumnya 0,75 garing 7,25. Nah, kalau di sini sama-sama 0,5 nih. Nah, langsung ditulis saja 0,5 garing 7,5. Terus untuk 7,75, mana yang nilai terbesar atau maks? Yang ini kan? Jadi dibuat 0,75 garing 7,75. Terus yang ini 0 garing 8, ini 1 garing 8. Otomatis maksnya 1 garing 8. Nah, ini juga tambah 1 garing 8,25. Ketiga, irisan atau intersection. Irisan dari himpunan fazi A dan B dilambangkan seperti ini. Dengan fungsi keanggotaan, irisan himpunan fazi A dan BX sama dengan nilai minimal antara AX dengan BX untuk semua X elemen dari semesta pembicaraan X.
Sebagai contoh, himpunan fazi AX dinyatakan seperti ini. Dan komplemen himpunan fazi AX ditemukan seperti ini. Maka irisan dari himpunan fazi A dan komplemen himpunan fazi AX adalah seperti ini. Cara mencarinya mudah. Kalau di gabungan kan yang dicari nilai maksimum, maka di irisan yang dicari nilai minimumnya. Perhatikan ya. Nah, untuk di sini 5,75 derajatnya 0. Sedangkan di sini derajatnya 1. Maka hasilnya adalah 0 garing 5,75. Tambah. Di sini 0 garing 6. Sedangkan di sana 1 garing 6. Maka nilai minimalnya adalah 0 garing 6. Tambah. Di sini 0,25 garing 6,25. Sedangkan di sini 0,75 garing 6,25. Maka hasilnya di sini 0,25 garing 6,25. Tambah. Nah, di sini sama-sama nih. Langsung saja ditulis 0,5 garing 6,5. Tambah. Di sini 0,75 garing 6,75. Sedangkan di sini 0,25 garing 6,75. Jadi irisannya 0,25 garing 6,75. Nilai minimal. Tambah. Di sini 1 garing 7, di sini 0 garing 7. Maka nilai minimalnya 0 garing 7. Inilah irisannya. Tambah. Yang satu 0,75 garing 7,25. Yang satu lagi 0,25 garing 7,25. Nilai minimalnya 0,25. Jadi irisannya di sini 0,25 garing 7,25. Tambah. Nah, ini sama. Langsung ditulis 0,5 garing 7,5. Tambah. Nah, ini perhatikan 0,25, 0,75. Nilai minimalnya mana? 0,25 kan? Nah, jadi itu sebagai irisannya ditulis 0,25 garing 7,75. Tambah. Nah, ini nilai minimalnya 0 garing 8. Tambah. Bandingkan lagi. Nilai minimalnya 0 garing 8,25. Keempat, pemotongan atau cut. Pemotongan pada himpunan fazi dapat dilakukan di mana saja pada selang nilai derajat keanggotaan himpunan fazi tersebut. Hasil pemotongan himpunan fazi adalah himpunan fazi yang memiliki derajat keanggotaan lebih besar atau sama dengan nilai potongnya. Ini notasinya. Sebagai contoh, perhatikan grafik yang diberikan ini. Sumbu X mewakili semesta pembicaraan. Nah, himpunan fazi terbatas dengan selang nilai 0 sampai dengan 1. Sehingga sumbu Y ini atau nantinya AX itu dikonvert menjadi selang nilai 0 sampai dengan 1. Sehingga diperoleh himpunan fazi AX sama dengan 0 garing 10 tambah 0,1 garing 20 tambah 0,2 garing 30 tambah 0,3 garing 50 tambah 0,5 garing 60 tambah 0,7 garing 70 tambah 0,8 garing 80 tambah 1 garing 100. Maka hasil pemotongan atau cut himpunan fazi terlihat seperti ini.
A0 sama dengan AX. Pemotongan A 0,1 sama dengan 0,1 garing 20 tambah 0,2 garing 30 tambah 0,3 garing 50 tambah 0,5 garing 60 tambah 0,7 garing 70 tambah 0,8 garing 80 tambah 1 garing 100. Pemotongan A 0,2 adalah 0,2 garing 30 tambah 0,3 garing 50 tambah 0,5 garing 60 tambah 0,7 garing 70 tambah 0,8 garing 80 tambah 1 garing 100. Pemotongan A 0,3 sama dengan 0,3 garing 50 tambah 0,5 garing 60 tambah 0,7 garing 70 tambah 0,8 garing 80 tambah 1 garing 100. Begitu seterusnya, hasil pemotongan-pemotongan bisa dilihat di video ini. Pendukung atau support himpunan fazi. Support himpunan fazi terbatas A pada semesta pembicaraan X adalah himpunan yang terdiri dari elemen X yang derajat keanggotaannya lebih besar daripada 0. Ini notasinya. Sebagai contoh, himpunan fazi AX didefinisikan seperti ini. Maka support himpunan fazi A adalah ini. Gimana cara mencarinya? Mudah. Ayo kita perhatikan. Ini derajatnya 0. 0 bukan lebih besar daripada 0. Jadi ini tidak dimasukkan. Ini juga sama. 0 bukan lebih besar daripada 0. Jadi tidak dimasukkan. Derajat 0,25 ini lebih besar daripada 0. Maka dimasukkan 6,25. Derajat 0,5 lebih besar daripada 0. Maka dimasukkan 6,5. Derajat 0,75 lebih besar daripada 0, maka dimasukkan 6,75. Derajat 1 lebih besar daripada 0, maka dimasukkan 7. Derajat 0,75 lebih besar daripada 0, maka masukkan 7,25. Derajat 0,5 lebih besar daripada 0, maka masukkan 7,5. Derajat 0,25 lebih besar daripada 0, maka masukkan 7,75. Derajat 0 bukan lebih besar daripada 0, jadi tidak dimasukkan. Inti atau core himpunan fazi. Core himpunan fazi terbatas A pada semesta pembicaraan X adalah himpunan yang terdiri dari elemen X yang derajat keanggotaannya sama dengan 1. Ini notasinya. Sebagai contoh, himpunan fazi AX didefinisikan seperti ini. Maka core A sama dengan 7. Dari mana dapat 7? Mudah, coba perhatikan. Yang mana di antara ini yang memiliki derajat 1? Yaitu 7.
tinggi atau height himpunan fazi. Height himpunan fazi dapat dilihat dari nilai tertinggi derajat keanggotaan himpunan fazi tersebut. Notasinya HA. Jika HA sama dengan 1, maka himpunan fazi dikatakan normal. Jika HA lebih kecil daripada 1, maka himpunan fazi dikatakan subnormal. Sebagai contoh, himpunan fazi AX didefinisikan sebagai berikut. Maka HA sama dengan 1. Karena nilai tertinggi derajat keanggotaan himpunan fazi A adalah 1. Selanjutnya, himpunan fazi AX dikatakan normal. Scalar cardinality himpunan fazi. Scalar cardinality himpunan fazi A pada semesta pembicaraan X adalah jumlah semua derajat keanggotaan elemen X dalam himpunan fazi A. Sebagai contoh, himpunan fazi AX didefinisikan sebagai berikut. Maka, scalar cardinality himpunan fazi AX sama dengan 0 tambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,3 tambah 0,5 tambah 0,7 tambah 0,8 tambah 1. Sehingga hasilnya sama dengan 3,6. Kesamaan dan himpunan bagian. Himpunan fazi A dikatakan sama dengan himpunan fazi B atau bisa dituliskan A sama dengan B jika dan hanya jika AX sama dengan BX untuk setiap elemen X. Dan himpunan fazi A dikatakan himpunan bagian dari himpunan fazi B jika dan hanya jika AX lebih kecil atau sama dengan BX untuk semua elemen X. Sebagai contoh, perhatikan grafik ini. Himpunan fazi A masyarakat berpendidikan rendah. Himpunan fazi B masyarakat berpendidikan sedang. Himpunan fazi C masyarakat berpendidikan tinggi. Ketiga himpunan fazi AX, BX, dan CX dapat ditabulasikan menjadi tabel berikut ini. Jadi, himpunan fazi A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kenapa? Karena derajat keanggotaannya tidak sama untuk setiap elemen X.
Kemudian, himpunan fazi CX adalah himpunan bagian dari himpunan fazi BX. Kenapa? Karena derajat keanggotaan CX lebih kecil atau sama dengan derajat keanggotaan BX untuk setiap elemennya. Perhatikan ya, 0 sama dengan 0. 0 lebih kecil daripada 0,2. 0,1 lebih kecil daripada 0,6. 0,5 lebih kecil daripada 0,8. 0,8 lebih kecil daripada 1. Dan 1 sama dengan 1. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.